Baik, dalam kesempatan ini saya akan menerangkan kebijakan subsidi melalui grafik permintaan dan penawaran. Nah, pada awalnya kondisi pasar ditunjukkan oleh kurva berikut ini. Permintaan ditunjukkan oleh kurva DD, sedangkan penawaran ditunjukkan oleh kurva SS. Interaksi keduanya membentuk titik keseimbangan E, di mana harga yang berlaku di pasar adalah P, jumlah barang yang ditransaksikan adalah Q, dan pendapatan awal yang dinikmati oleh para petani atau pendapatan di sektor pertanian ini adalah wilayah 0 PEQ atau P dikali Q sama dengan wilayah 0 PEQ. Nah, oleh pemerintah pendapatan awal petani OPEQ ini dianggap terlalu kecil. Pemerintah ingin meningkatkan pendapatan petani dengan subsidi. Untuk itu pemerintah harus menaikkan harga menjadi P2. Jadi harga ini akan dinaikkan pemerintah dari P menjadi P2. Ya. Kemudian kita buat garisnya seperti ini. Nah, kemudian kita geser kurva penawarannya dari SS menjadi S1 seperti ini. Akibatnya terbentuk titik keseimbangan yang baru di E1 karena ini merupakan perpotongan antara permintaan ya kurva DD dengan kurva S1, sehingga keseimbangan yang baru adalah E1. Artinya harga yang berlaku adalah P1, jumlah barang yang ditransaksikan adalah Q1. Ya, ini jumlah barang yang ditransaksikan, sehingga total revenue adalah P1 dikali Q1. Ya, memang harga kemudian menjadi semakin menurun ya, dan pendapatan di sektor pertanian ini adalah wilayah yang hijau ini ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa E1 adalah keseimbangan baru, merupakan perpotongan antara permintaan dan penawaran yang kedua, sehingga pendapatan real di pasar adalah wilayah 0 P1 E1 Q1, 0 P1 S1 Q1. Artinya dengan kebijakan yang ini ya, kebijakan yang baru ini menggeser kurva penawaran sampai kemari, membuat harga drop dari P menjadi P1, dan pendapatan tadinya adalah wilayah yang biru ini kemudian turun menjadi wilayah yang hijau. Dari OPEQ turun menjadi OP1 E1 Q1 ya. Nah, berarti kan pendapatan petani setelah kebijakan kuota mengalami penurunan atau kebijakan subsidinya gagal. Tidak ya, kebijakan subsidinya belum nampak di gambar ini ya. Nah, OP1 E1 Q1 ini adalah pendapatan real tanpa campur tangan pemerintah ketika kurva penawarannya bergeser kemari. Nah, berarti supaya kebijakan subsidi berhasil, pemerintah harus mengeluarkan uang ya untuk memberikan subsidi sebesar P1, E1, E2 dan P2. Jadi wilayah ini adalah biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk subsidi di sektor pertanian, sehingga pemerintah akhirnya dengan kebijakan ini bisa berhasil, karena sekarang setelah subsidi pendapatan petani adalah 0, P2, E2, Q1. Jadi wilayah pendapatannya yang dinikmati oleh petani menjadi lebih luas. Kira-kira demikian yang bisa saya jelaskan mengenai kebijakan subsidi.